Oke, sebentar ya. Nah, udah ini. Nah, jadi di soal ini tuh kita ditanyain pernyataan yang benar mengenai unsur Y, kecuali berarti yang salah ya. Berarti yang salah. Nah, eh, gimana sih pertama kita bisa tahu hal-hal apa aja yang salah dari unsur Y? Pertama kita harus mengidentifikasi dulu sebenarnya apa sih unsur Y itu. Nah, dari mana bisa kita tahu unsur Y itu apa? Nah, ini kita dikasih data. Katanya unsur Y terletak pada periode 3 dan memiliki energi ionisasi pertama sampai ke 6 berturut-turut sekian. Nah, kita tahu nih periode Y itu ada di periode 3. Nah, buat tahu persis unsur Y itu apa, kita juga harus tahu golongannya di mana. Jadi nanti ada periode, ada golongan, ketemu di satu titik, nah berarti di situ adalah unsur Y. Nah, dari mana bisa kita tahu golongannya? Di sini kita dikasih energi ionisasi. Nah, jadi energi ionisasi itu akan meningkat ketika dia itu udah sampai pada keadaan ionisasi maksimalnya dia. Maksudnya gimana? Misalkan hidrogen. Nah, ada energi ionisasi pertama sama energi ionisasi kedua. Nah, karena hidrogen itu cuma punya satu elektron, gitu. Ketika dia terionisasi pertama kan akan menjadi H+. Terus terionisasi kedua akan menjadi H2+. Nah, dia itu cuma punya satu elektron, maka akan sangat sulit bagi dia untuk menjadi H2+. Makanya nanti energi ionisasinya itu akan sangat meningkat. Kita lihat di sini. 786 sampai 1500 ini kurang lebih 2 kalinya ya. Ke sini 2 kalinya. Ke sini kurang lebih cuman 1,2 kali mungkin ya. Nah, di sini kita lihat nih. Dari 4.300-an menjadi 16.000. 160.000. Itu sangat banyak, 40 kali. Nah, maka sebenarnya maksimal ionisasinya itu cuma sampai tingkat ionisasi keempat, alias Y4+. Nah, siapa yang bersifat seperti itu? Maksudnya siapa sih yang punya sifat maksimal energi ionisasinya itu di angka 4? Nah, itu adalah unsur-unsur dari golongan 4A. Intinya ketika dia 1A, ya maksimalnya misalkan Y, jadi Y+. 2A, Y2+, dan seterusnya. Gitu. Nah, oke. Jadi kita udah tahu bahwa Y itu adalah unsur dari golongan 4A. 4A dan diketahui dari soal, dia ada di periode 3. Berarti siapa kira-kira unsur Y? Silikon, Kak. Oke, silikon ya. Si. Nah, berarti kita tinggal identifikasi. Apakah benar silikon membentuk oksida dengan rumus SiO2 gitu atau YO2? Benar ya, dia bisa berperan seperti itu gitu. Karena dia punya 4 elektron valensi kan. Jadi bisa tuh jadi YO2. Berarti ini benar ya. Ini benar. Terus banyak digunakan dalam material semikonduktor. Benar ya, karena Si emang semikonduktor. Suka ada untuk fotokatalis, suka untuk doping dan macam-macam. Ada di baterai gitu. Terus memiliki jari-jari atomik yang lebih besar daripada kalsium. Kalsium itu dia sama-sama golongan 3 ya. Sama-sama periode 3. Tapi bedanya kalsium itu di golongan 2, kalau silikon itu di golongan 4.
Ini 2, ini 3, ini sini di sini. Di sini katanya memiliki jari-jari atomik. Nah, kalau atomik berarti dalam bentuk unsurnya ya, Ca dan Si. Kira-kira benar nggak kalau Si itu lebih besar daripada Ca? Salah ya. Salah. Kenapa kira-kira bisa salah? Karena Si sendiri ada di golongan 3, Ca itu ada di periode 3, Ca itu di periode 4. Terus semakin kecil golongannya juga semakin kuat dan Iya, jari-jari atomnya. oke, bener ya, karena Si itu, oh ya, maaf, aku kira tadi Ca di periode 3, ternyata periode 4 ya. Benar, karena Ca itu di periode 4, berarti lebih besar daripada Si. Jadi ini salah. Oke. Terus, memiliki satu pasang elektron tidak berpasangan. Ini tuh menurut aku ambigu ya. Kalau menurut kalian gimana? Ini bilangnya satu pasang elektron tidak berpasangan. Dia kan bukan sebagai senyawa kan, Si aja. Jadi kan ya emang dia nggak ada yang berpasangan. Dan bukan satu pasang kalau mau kayak gitu. Harusnya ada 4 elektron atau 2 pasang. Tapi bukan berpasangan harusnya. Tapi valensi. Jadi ini kayaknya harusnya ini juga salah. Gitu. Kak, maksudnya itu bukannya kayak Si itu dikonfigurasiin. Jadi kan 10 Ne, 3 S2, 3 P2. Oh, oke, oke. Oh, dia jadi Iya, netik gitu nggak sih, oh, Kak? oke, oke. Coba ya kita bikin. Oh, jadi tidak berpasangan di sini adalah dalam ininya ya, yang kayak gininya. Oke. Kalau berpasangan dan tidak berpasangan berarti kita langsung ke konfigurasi elektron valensinya aja ya. Konfigurasi elektron valensi dari Si. Nah, elektron valensi dari Si itu sendiri adalah 3 S2, 3P2. Gitu kan ya? Iya, Kak. Oke. Jadi ini S-nya, 3S2. Oke, udah tulis di atasnya. Terus sama 3P. Oke. Nah, kalau kayak gini jadinya bener ya, karena dia ada 2 uh, elektron yang tidak berpasangan dalam konfigurasinya gitu. Jadi berarti ini uh, bisa kita nyatakan sebagai benar ya. Nah, terus sekarang gimana tentang kationnya? Kation berukuran lebih kecil daripada unsurnya. Nah, secara umum memang yang namanya kation itu lebih kecil daripada unsur. Jadi ini benar. Nah, kenapa? Karena misalkan tadi Si, ketika dia sebagai sebagai atom, dia kan punya 3 kulit ya, kayak gini. Ketika dia menjadi kation atau menjadi Si4+, maka semua elektron di kulit terakhir kan hilang. Jadi dia tidak punya kulit terakhir. Makanya kulitnya tinggal 2. Nah, karena kulitnya semakin tipis, otomatis semakin kecil. Jadi kalau jari-jari ini akan lebih besar. Gitu. Jadi jawabannya adalah yang C. Gitu. Kemarin ini bingungnya di bagian mana? Kayak masih kurang paham aja sih, Kak, kemarin itu. Tapi sekarang udah paham. Oh, oke. Konsepnya kurang paham kemarin. Oh, oke. Jadi kalau sekarang apakah masih ada yang bingung atau gimana? Kalau aku udah sih, Kak. Oke, kalau yang lain gimana?
Paham, Kak. Udah. Oke. Kak. Oke, sip. Berarti kita sekarang mau ini ya, kata Kak Delvi belajar struktur elektron. Atau mau dibahas dari awal atau mau latihan soalnya? Atau tadi aku juga lihat ada, boleh deh, gimana kalian? Atau sebenarnya di kelas ini udah ya? Udah, Kak. Oke, ada yang bingung atau mau kita bahas dari awal? Kalau ini sebenarnya bentar. Oke, mungkin review aja gitu kan ya, apa-apa aja yang sebenarnya tuh ada di bab ini gitu. Ya, Kak. Kalau di struktur elektron atom, mungkin pengantarnya akan panjang ya, yang tentang ada sifat gelombang cahaya. Intinya gelombang cahaya itu punya dualisme sifat ya. Cahaya itu bukan gelombang cahaya, tapi cahaya itu punya dualisme sifat, yaitu dia berbentuk sebagai partikel sekaligus sebagai gelombang. Kan kalau umumnya partikel ya partikel aja atau gelombang gelombang aja ya. Tapi kalau cahaya ini dia berperan sebagai partikel sekaligus gelombang. Oke, dari situ uh, kita dari situ kita